Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu pemirsa yang terus setia bersama dengan kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk malam hari ini kepada Bapak Gembala Pengurus Gereja boleh mempercayakan malam hari ini. Boleh melayani para pemirsa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya malam hari ini Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Saya berdoa biar semua para pemirsa, jemaat yang ada di rumah, yang tetap setia mendengar firman Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Saya tetap berdoa kiranya kita semua yang menyaksikan acara ini, yang mendengar firman Tuhan, saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tentang perintah Tuhan dan kita akan belajar tentang kewajiban kita sebagai orang yang mengikut Tuhan. Sekali lagi malam hari ini kita akan belajar tentang perintah Tuhan dan kita akan belajar tentang kewajiban kita sebagai orang yang mengikut Tuhan. Sebelumnya mari kita baca bagian firman Tuhan. Sebelum kita jauh di dalam firman Tuhan, kita baca satu bagian firman Tuhan malam hari ini. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita akan baca mulai ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu boleh melihat di layar handphone saudara atau layar TV saudara. Kita baca sama-sama 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, malam hari ini kita seperti saya katakan tadi bahwa kita akan belajar tentang kewajiban kita sebagai orang yang mengikut Tuhan. Di dalam ayat 14 tadi kita sudah melihat dan baca sama-sama firman Tuhan di sini berkata, Yesus sendiri berkata bahwa kita pun wajib untuk saling membasuh kaki. Kita pun wajib untuk melakukannya. Jadi saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata di sini ada kata wajib. Wajib berarti mau tidak mau kita harus lakukan. Di dalam kekristenan kita berbicara wajib berarti mau tidak mau kita harus melakukannya. Kalau kita melakukan perjalanan pakai kendaraan, kita wajib membawa surat-surat kendaraan, kita wajib mengikuti semua peraturan-peraturan berkendaraan. Wabah COVID-19 mengharuskan kita untuk mengikuti semua protokol-protokol kesehatan. Wajib pakai masker, wajib sering cuci tangan, wajib jaga kesehatan. Berbicara wajib berarti ada tujuan yang sangat penting, yang baik bagi kita pribadi masing-masing. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, intinya di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca di sini yaitu Yesus katakan kita wajib untuk saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Antara sesama orang Kristen, antara sesama orang yang mengikut Tuhan, kita wajib untuk saling membasuh kaki. Kenapa wajib saudara? Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat bagian firman Tuhan. Kita akan mulai dari ayatnya yang pertama. Dalam pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu kekasih yang ada di rumah, kita melihat pasal-pasal sebelumnya itu berbicara tentang Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang yang banyak, dengan orang-orang yang berdosa, dan waktu itu dia ditolak. Waktu itu dia ditentang. Waktu itu Tuhan Yesus tidak diterima oleh orang banyak. Dengan semua kesaksian, dengan semua apa yang dikatakan. Tetapi dia ditolak oleh begitu banyak orang.
Dan saudara kekasih, di dalam pasalnya yang ke-13, di sini Yesus terlibat percakapan khusus dengan ke-12 murid Tuhan. Dia sudah tidak berbicara dengan orang-orang yang berdosa, tetapi dia berbicara dengan ke-12 muridnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa tujuan Tuhan Yesus berbicara khusus dengan ke-12 murid? Saudara, saya mendapati di sini di dalam pembacaan firman Tuhan, Tuhan Yesus punya tujuan yang sangat penting waktu dia bercakap-cakap dengan murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya melihat ada tujuan-tujuan penting dan kita lihat saudara, kita mulai dari ayat 1 kata firman Tuhan. Sementara itu, kata firman Tuhan di ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa pertama saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tujuannya yang pertama, tujuan Yesus bercakap-cakap, berbincang-bincang, bercerita dengan ke-12 muridnya. Karena saya melihat bahwa waktunya sudah singkat ada di dunia ini. Waktunya sudah semakin singkat ada di dunia ini. Dan Yesus tahu bahwa dia akan kembali ke surga. Yesus tahu bahwa dia akan kembali kepada Bapa di surga. Oleh karena itu Bapa, saudara-saudara, tujuan dari Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan muridnya waktu itu adalah dia menghibur murid-muridnya, dia menguatkan murid-muridnya, dan dia berusaha untuk mempersiapkan murid-muridnya. Kenapa saya katakan dia mempersiapkan? Kenapa saya katakan Yesus menguatkan? Kenapa saya katakan Tuhan Yesus menghibur murid-muridnya? Saudara tahu bersama bahwa di antara murid-muridnya waktu itu, Tuhan Yesus paling tahu keberadaan. Tuhan Yesus paling tahu apa yang akan dialami oleh murid-murid apabila dia kembali kepada Bapa. Tuhan Yesus jelas katakan, ada di antara murid-muridnya yang akan berkhianat. Ada di antara murid-muridnya yang akan menjual dia. Ada murid-muridnya yang akan menyangkal dia. Ada murid-muridnya yang ragu dengan keberadaan hidupnya. Tuhan Yesus sangat jelas, Tuhan Yesus katakan bahwa ada di antara mereka yang akan menjual dia. Ada di antara mereka yang akan menyangkal dia. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus mempersiapkan, Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya waktu itu. Dan saudara kekasih di dalam Tuhan, ada hal yang menarik di sini saudara, di dalam percakapan saudara, ada hal yang sangat perlu kita bahas malam hari ini. Yaitu waktu mereka sedang bercakap-cakap, Tuhan Yesus memberi waktu untuk membasuh kaki semua murid-muridnya. Satu persatu Tuhan Yesus membersihkan kaki mereka. Dari yang pertama sampai yang ke-12 Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, tujuan Tuhan Yesus apa? Apa maksud Tuhan Yesus? Dia sebagai guru, dia sebagai Tuhan, dia harus membungkuk, dia harus membuka jubah, dia harus membasuh, membersihkan kaki murid-muridnya. Pertanyaan saudara, kalau memang kaki murid-muridnya perlu dibasuh, bukankah mereka bisa melakukannya sendiri? Kenapa kalau kaki mereka yang kotor, kenapa harus Tuhan Yesus yang harus membasuh? Dan ini saudara menjadi kewajiban bagi kita semua. Kalau memang ada orang lain yang kaki mereka perlu dibasuh, perlu dibersihkan, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang membersihkan? Kenapa harus hamba-hamba Tuhan? Kalau memang kaki kita sendiri yang perlu dibasuh, kenapa harus orang lain yang membersihkan kaki kita? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita percaya firman Tuhan, kita renungkan baik-baik. Kata wajib di sini, Tuhan Yesus katakan, kita pun wajib melakukannya. Kalau Tuhan Yesus katakan wajib, berarti ini bukan main-main. Ini hal yang serius saudara. Kalau Tuhan Yesus membasuh dengan sungguh-sungguh semua kaki para muridnya, dia bersungguh-sungguh, dia membuka jubah, dia membasuh kaki murid-muridnya walaupun dia sudah tahu ada yang akan mengkhianat, ada yang akan menjual dia, ada yang akan ragu-ragu dengan dia, ada yang akan menyangkal dia. Tetapi dia tetap bersungguh-sungguh, dia membuka jubahnya dan satu persatu dia basuh kaki murid-muridnya. Kalau dia katakan wajib, berarti saya percaya hal ini bukan main-main, hal ini serius. Tuhan mau memberikan teladan yang baik bagi saya dan saudara sebagai orang yang mengikut Tuhan.
Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini saya ingin kita belajar firman Tuhan. Ada tujuan Tuhan, ada 2 tujuan Tuhan saudara. Kenapa saudara? Apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya? Apa maksud Tuhan saudara? Apa maksud Tuhan membasuh kaki murid-muridnya? Saya saudara mencatat di sini. Yang pertama, tujuan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Walaupun dia adalah Tuhan, walaupun dia adalah guru. Kenapa dia rela, dia mau membasuh kaki murid-muridnya? Karena waktu itu Yesus ingin menunjukkan kasihnya yang besar, kasihnya yang kekal, kasihnya yang tidak berkesudahan kepada murid-muridnya waktu itu. Saudara perhatikan saudara, bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Ada beberapa bukti yang saya lihat di dalam firman Tuhan. Saudara melihat di dalam ayatnya yang pertama, kata firman Tuhan di sini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Perhatikan baik-baik kata selanjutnya. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini bukti saudara perkataan Tuhan. Dia menunjukkan kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tidak ada hentinya kepada murid-muridnya. Kata firman Tuhan bahwa sama seperti ia senantiasa mengasihi. Artinya dari awal terus menerus mereka berjalan bersama di dalam melayani, memberitakan kebenaran. Yesus senantiasa mengasihi mereka. Dan kata firman Tuhan, dia mengasihi sampai berkesudahan. Ini bukti-bukti firman Tuhan. Dan saudara, saya melihat ada beberapa bukti saudara. Bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka dari awal sampai pada kesudahan. Bukan hanya berhenti pada waktu dia membasuh kaki murid. Dari awal waktu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan mereka. Walaupun mereka itu orang-orang yang biasa. Orang yang biasa saja, tidak ternama. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan mereka. Saya melihat saudara, pada waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, kembali kepada Bapa, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya. Saya perhatikan, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, pada waktu dia bangkit dan menampakkan diri, orang yang pertama yang dicari oleh Tuhan bukanlah Herodes, bukanlah Pilatus, bukanlah pemuka agama, bukanlah orang yang membunuh dia, bukanlah orang yang memahkotai dia dengan mahkota duri. Tetapi orang yang dicari oleh Tuhan Yesus adalah murid-muridnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi mereka. Selama kurang lebih 3,5 tahun, mereka melayani bersama-sama. Ada begitu banyak orang-orang murid-murid yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Di sana banyak orang hebat yang percaya kepada dia. Di sana banyak orang yang kaya, banyak orang yang pintar yang mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan 12 murid ini. Tuhan Yesus tidak pernah menggantikan posisi dari ke-12 murid ini dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang ternama yang mengikut Tuhan. Sekalipun orang-orang ini hanya orang-orang yang biasa, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka dengan kasih yang kekal. Sekalipun ada yang akan menyangkal dia, ada yang akan menjual, mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi satu persatu Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita menganggap kehidupan kita biasa-biasa saja. Sebagai orang yang mengikut Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang saya dan saudara. Pemirsa yang ada di rumah, saya mau katakan, Tuhan tidak melihat latar belakang saudara. Tuhan tidak melihat status kita. Tuhan melihat hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jangan pernah minder untuk mengikut Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan kepada murid-muridnya, itu pun berlaku bagi saya dan saudara yang terus mengikut Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Apapun keadaan kita, jangan pernah kita merasa kecil hati. Kalaupun ada pandangan dunia, pandangan-pandangan orang yang menghina kita, menganggap diri kita biasa-biasa saja, saya katakan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih yang kekal. Apapun keberadaan kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan,
Kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Tuhan Yesus katakan, kita pun wajib untuk mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita, jangan kita mengasihi karena ada apanya. Tetapi mengasihi karena Tuhan Yesus benar-benar mengasihi. Walaupun musuh, walaupun orang yang akan menjual dia, orang yang akan mengkhianati dia, tetap Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita mampu untuk mengasihi orang yang membenci kita, kalau kita mampu untuk mengasihi musuh kita, saya percaya kita telah melakukan firman Tuhan. Kita wajib, bukan hanya wajib beribadah kepada Tuhan, tetapi kita wajib untuk saling mengasihi. Mengasihi orang-orang yang lemah, mengasihi sekalipun musuh, mengasihi sekalipun orang yang membenci kita. Itu berarti kita telah menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, saya melihat di sini tujuan Tuhan Yesus. Kenapa dia membasuh kaki murid-muridnya? Saya melihat di sini, saya mencatat. Yesus yang adalah Tuhan, dia yang adalah guru. Dia mau membasuh kaki murid-muridnya untuk menunjukkan kalau ia mau merendahkan diri. Ia rela merendahkan dirinya sekalipun kepada murid-muridnya. Ia rela harus merendahkan diri. Ia yang adalah guru, ia yang adalah Tuhan. Dia mau membuka jubahnya dan dia membasuh satu persatu kakinya. Kaki murid-muridnya, artinya dia mampu untuk merendahkan diri. Di dalam firman Tuhan ada begitu banyak kata yang menggambarkan Yesus benar-benar merendahkan diri. Dia dari surga, dia turun ke bumi. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Dia yang adalah Allah rela menjadi manusia, rela menjadi hamba. Pada waktu dia disalibkan, dia tidak memberontak. Pada waktu dia akan menyelesaikan tugasnya, dia tidak membantah. Dia dihina, dia tidak membantah. Artinya saudara, Tuhan Yesus benar-benar dia merendahkan diri supaya saya dan saudara ditinggikan. Saya dan saudara yang mengikut Tuhan ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, kisah ini mengajar kepada kita supaya apapun yang ada di dunia ini yang kita dapat hari ini, jangan sampai membuat kita menjadi orang yang tinggi hati. Popularitas, kepinteran, kekayaan, jangan membiarkan, jangan membuat hidup kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tinggi hati. Saya mau katakan, kalau dasar firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, kalau benar-benar ini menjadi dasar yang baik di dalam kepribadian kita, kekayaan kita tidak akan membuat kita menjadi orang yang tinggi hati. Kepintaran tidak akan membuat kita menjadi orang yang sombong. Kedudukan kita tidak akan membuat kita menjadi orang yang tinggi hati dan sombong, saudara. Sebaliknya, karena dasar firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia rela merendahkan diri. Saya percaya kekayaan kita akan membuat kita semakin rendah hati. Semakin kita pintar, kita akan semakin rendah hati. Semakin kita dipercayakan dengan hal-hal yang besar, kita akan semakin hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada begitu banyak manipulasi-manipulasi kerendahan hati. Dan saya percaya sebagai orang yang mengikut Tuhan, kita peka dengan hal-hal seperti itu. Banyak orang Kristen, banyak orang-orang saudara melakukan hal-hal yang rendah. Mereka rela melakukan banyak hal saudara. Hal-hal yang rendah supaya nama mereka dikenal oleh begitu banyak orang. Mereka rela untuk melakukan hal-hal yang hina hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Saya mau katakan saudara, kerendahan hati yang sempurna, yang utuh, yang dari Tuhan adalah kerendahan hati bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi kerendahan hati untuk kepentingan banyak orang. Dan saya percaya kalau firman ini tertanam di dalam kehidupan kita, kita pribadi akan semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan saudara. Yang terakhir sebagai akhir firman Tuhan, saya ingin kita membaca bagian firman Tuhan di dalam ayatnya yang terakhir, ayatnya yang ke-17 saudara. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita baca sama-sama di dalam ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ini janji Tuhan. Ini Tuhan Yesus yang katakan, kalau saya dan saudara mampu untuk mengasihi bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi mengasihi sekalipun mereka membenci kita, menghina kita. Ketika kita mampu melakukannya, mengampuni mereka yang bersalah, dan kita mampu untuk hidup rendah hati. Saya percaya
Bahagia yang sesungguhnya itu janji Tuhan. Bukan berbicara masalah uang, bukan berbicara hal-hal dunia, tetapi kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami hari ini, kalau kita melakukan firman Tuhan, saya percaya kebahagiaan yang sejati akan tinggal tetap di dalam hati saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua.